Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hadiana Suntana, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi dengan nomor peserta 201500504995 pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 SMA At-Tajid Boarding School dengan materi konsep manusia dalam ruang dan waktu dalam sejarah dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, terutama kalian ya yang sedang menuntut ilmu. Baik, agar pembelajaran pada hari ini berlangsung dengan lancar, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan doa dipimpin. Doa kifayah. Ayat Nabil Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah hadir semuanya? Hadir ya? Sudah siap semuanya? Bapak kelihatan senang sekali karena hari ini rambut-rambutnya sudah kelihatan rapi. Ya, berarti sudah ada peningkatan, berarti sudah siap untuk belajar. Ya, Bapak absen dulu untuk mengecek kehadiran. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang pertama, April. Oke, berarti yang tidak hadir cuma Randy ya. Sudah berapa hari Randy? 3 hari. Pulang berarti? Pulang. Oke, baik. Silakan dipersiapkan dulu buku catatannya. Sekarang kita akan membahas, akan belajar tentang sejarah Indonesia ya. Namun sebelum itu, biar semangat karena pagi-pagi kita akan nyanyi dulu, ya. Tapi bukan nyanyi lagu-lagu pop. Biar semangat, biar nasionalisme kita tumbuh. Kita berdiri dulu dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya kita berdiri. Ada yang mau menjadi pemimpinnya? Yudo bisa? Enggak. Baik, kita bareng-bareng saja ya. Silakan dikomando untuk awalannya seperti biasa. Oleh siapa? Raihan. Silakan, Han. Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Boleh silakan duduk kembali dan tepuk tangan untuk kita semua. Kalau sudah tepuk tangan biasanya lebih semangat ya. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah terlihat ya di layar. Kita akan membahas tentang materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana konsep manusia, bagaimana konsep ruang, dan bagaimana konsep waktu dalam suatu peristiwa sejarah. Ada 3 gambar, kelihatan? Nah, ini gambar yang pertama. Ini gambar peristiwa apa kira-kira? Pasti sudah tahu. Kalau ada gambar seperti ini pasti proklamasi. Ya, ada Bung Karno, ada Bung Hatta dan rekan-rekan yang lain. Nah, kalau gambar ini yang naik kuda kira-kira Nah,
Apa kira? Ada yang tahu? Salah satu perang yang paling hebat yang pernah perang yang terjadi di daerah Jawa. Ah, betul. Perang Diponegoro atau perang Jawa. Siapa itu pelakunya? Betul, Pangeran Diponegoro. Oke. Nah, yang ketiga, nah ini pasti sudah tahu, tapi ini bukan Gunung Galunggung. Ya, meskipun mirip Gunung Meletus. Nah, ini sudah ada tulisannya. Kebaca nggak? Apa ini? Ini? Nah, kira-kira peristiwa apa? Bom? Bom atom. Nah, berarti kalian secara umum sudah mengetahui peristiwanya. Bapak ingin tanya, ini tanggal berapa? Tahun? Oke, pasti tahu. 17 Agustus 1945. Di mana terjadinya ini? Di Jakarta. Oke. Yang kedua, ada yang tahu di mana terjadinya perang Diponegoro? Di Jawa. Di Jawa, betul. Tahun berapa? Ada yang tahu? 15. Tahun berapa kira-kira? Masa? Tahun 1800 sampai 1820. Berarti berapa menit? Berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Kalau kata orang lain mah setelah maghrib Pak katanya. 1825, maaf 1825, 1830. Bapak koreksi ya. 1825, 1830. Berarti setengah 7. Pada maghrib. Ya, tempatnya di mana? Jawa. Tahunnya 1825, 1830. Nah, ini tepatnya di mana? Ini Jepang, betul. Tahun berapa kira-kira ini ya? 1940. Nah, berarti ini peristiwa sebelum terjadinya apa? Kemerdekaan. Salah satu akibat Jepang menyerah kepada siapa? Sekutu, betul. Karena dibom atom. Berarti sekitar 1945-an. Ya, bulan apa? Agustus. Tanggal 6 Hiroshima, tanggal 9 Nagasaki. Berarti setiap peristiwa mengandung unsur waktunya, mengandung unsur tempatnya atau unsur ruangnya. Sudah tergambar ya? Tergambar. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini adalah capaian dan tujuan pembelajaran. Jadi, mengapa Bapak mengajarkan materi ini agak panjang ya. Jadi intinya kalian nanti mampu untuk menjelaskan peristiwa sejarah, guna sejarah, serta sejarah lokal sebagai bahan analisis untuk mengkaji peristiwa sejarah, memahami konsep dasar ilmu sejarah dalam lingkup nasional, lokal, dan internasional, dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam konteks perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberlangsungan, kepengulangan secara diakronis ataupun sinkronis. Tujuannya yaitu adalah kalian dapat memahami konsep ruang dan waktu. Bapak akan coba bertanya dulu. Tadi sudah melihat di gambar. Ada nggak yang sudah tergambarkan yang dimaksud dengan ruang dan waktu itu apa kira-kira? Pernah mendengar ruang dan waktu? Nah, Cung yang bisa menjelaskan apa itu ruang? Ruang itu adalah tempat, betul. Sekarang kita amati dulu videonya. Oke.
Baik, tuh ya. Sudah bisa dipahami? Jelas nggak tadi suaranya? Cukup ya. Tadi juga sudah Bapak singgung kan terkait dengan apa itu manusia ya. Bagaimana kedudukan manusia dalam sejarah. Kan seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita akan bentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Bapak sudah bentuk ya. Ini berdasarkan mana tadi? Nah, ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Ya. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok ini. Mana kelompok 1? April. April ini LKB-nya April. Ayas ini. Petunjuk kerjanya silakan berdoa dulu masing-masing ya. Kemudian LKPD ini berisi langkah-langkah untuk memulai pembelajaran. Jika ada kendala silakan ditanya ke Bapak Ibu guru. Peserta didik memahami konsep manusia, ruang dan waktu, sejarah dengan pengamatan video yang tadi. Silakan selamat berdiskusi. Semuanya harus kerja kelompok. Jangan yang satu kerja, sisanya berkelompok.
Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang bisa Anda pahami atau ketahui dari video yang telah diamati? Yaitu memahami konsep ruang, waktu, dan manusia dalam peristiwa sejarah. Apakah ada yang berkaitan dengan ruang dalam sejarah di dalam video tersebut? Jelaskan. Ada, yaitu yang pertama, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa tempat. Dan yang kedua, dengan adanya konsep ruang, pemahaman seseorang terhadap sejarah menjadi nyata. Nomor ketiga, ceritakan dari video tersebut yang berkaitan dengan waktu dalam sejarah. Itu perjalanan tidak lepas dari konsep waktu. Kedua, kesinambungan menentukan masa yang akan datang. Tiga, masa lampau bukanlah masa yang final. Jadi kesimpulannya dari video tersebut yaitu manusia menjadi subjek utama dalam sejarah, yaitu pelaku. Bisa juga menjadi objek atau yang terdampak dari peristiwa tersebut. Lalu ada konsep ruang sebagai tempat terjadinya sebuah sejarah, dan juga konsep waktu sebagai hal yang penting, karena konsep waktu pasti tidak akan lepas dari perjalanan manusia atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Silakan, ada yang ditanyakan dari kelompok 2. Tapi jangan bertanya tentang maghrib ya. Tadi kan ada nih masa lampau bukan masa yang final. Nah, boleh dijelaskan gitu kan? Nah, silakan, bagus. Masa lampau bukan masa yang final. Masa lampau? Ya kan masa lampau. Dulu nih kan sejarah teh misalnya tuh terjadinya dulu. Nah kan sampai sekarang juga kan masih tetap menjadi suatu peristiwa, menjadi tetap suatu sejarah, jadi tetap keingat. Jadi sejarah tuh gak hanya terjadinya tuh masa dulu, tapi sekarang juga masih bisa diingat, diceritakan kembali. Tapi kalau diceritakan kembali berarti belum final. Udah final. Ya, Kan mungkin gini ya. Masa lampau bukan masa yang final. Kayaknya berkesinambungan gitu. iya. Jadi dengan seiring berjalannya waktu sejarah itu teh tetap masih bisa dikenang. Iya, Jadi kan bukan bisa jadi sebagai ilmu. ya gitu sebagai suatu ilmu. Terus, udah cukup. Ada lagi? Bagus ini, tetap pancing. Sudah memanas? Syukur dilanjut. Jadi masa lalu itu belum final karena selalu diceritakan, ya mantan itu kan belum final. Sebab masih teringat, masih diceritakan. Betul kan? Bagi yang merasa, bagi yang punya, bagi yang tidak kasihan. Ya, jadi masa lalu itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran, bisa dijadikan sebuah kenangan. Nah, makanya masa lalu itu bisa dianggap belum final. Bisa jadi sebuah rujukan, ya. Oh, dulu mas, misalkan jelek nih, sekarang nanti harus bagus. Itu adalah artinya masa lalu itu belum final. Dan ada lagi, bagus, April, Ayas, dan Maifa yang sudah menanggapi. Cukup? Kalau sudah, silakan itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku sebut kelompok kita? Baik. Sebelum dikumpulkan, Bapak minta 3 orang untuk bisa menjelaskan. Siswa pertama silakan yang berani menjelaskan tentang konsep manusia dalam sejarah. Konsep manusia dalam sejarah apa? Konsep manusia Ya. dalam sejarah. Ya, bisa aja. Ya, silakan April. Konsep manusia dalam sejarah. Yang pasti manusia bisa dalam sejarah bisa sebagai objek maupun subjek. Betul. Pertama, sebagai objek berarti manusia itu mengalami kejadiannya langsung dalam sejarah itu objek. Jadi kita misalkan ingin bertanya sebuah fakta, lalu kita bisa bertanya kepada manusia itu sebagai objek yang berarti manusia itu mengalami langsung gitu.
uang dalam sejarah. Oh, silakan biasa. Jadi kalau menurut pemahaman saya, konsep uang dalam sejarah itu adalah terjadinya suatu peristiwa. Di mana dalam konsep uang itu terkandung yang dimana peristiwa itu ternyata kita dapat melihat langsung tempat di mana peristiwa itu terjadi. Terus tempat juga konsep uang juga dapat mencakup lokal, nasional, dan global. Yaitu kalau lokal tuh daerah, kalau nasional tuh negara, kalau global tuh dunia. Terus konsep uang juga tidak bisa terlepas dari suatu sejarah, karena sejarah terjadi pasti ada di suatu tempat tertentu. Oke, betul, bagus. Terakhir, konsep waktu. Boleh, Raisen. Konsep waktu. Oh, silakan Raihan. Jadi konsep waktu yang saya pahami, untuk konsep waktu dalam sejarah itu tidak bisa, sejarah dan manusia tidak bisa berdiri tanpa adanya konsep waktu. Ya. Karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa ada waktu, maka sejarah dan manusia tidak akan sejarah dan manusia itu tidak akan ada gitu. Soalnya membutuhkan waktu juga. Terus tadi juga dijelaskan ada empat unsur. Yang pertama ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Itu juga kan termasuk juga ke dalam keseharian untuk dalam sejarah itu. Oke, baik ya. Jadi manusianya sudah bisa dipahami, ya. Berarti kita ya sebagai pelaku atau sebagai saksi yang menceritakan kembali. Sebuah sejarah pasti memerlukan ruang atau tempat. Pembunuhan itu ada tempatnya, namanya TKP, tempat kejadian peristiwa atau perkara. Unsur waktunya ada, gitu ya. Nah itu, kemudian unsur waktu juga penting karena untuk menandai kapan peristiwa itu terjadi. Itu adalah hubungan kaitan antara manusia, ruang, ke tempat, dan waktu. Ya, sehingga pada hari ini kalian bisa memahami keterlibatan unsur tersebut dalam suatu peristiwa sejarah. Baik, ya. Nah, setelah kalian mempresentasikan, nanti kumpulkan LKPD-nya ya. Nah, tapi sebelum kita kumpulkan, Bapak ingin refleksi dulu dari kalian. Oke, kalian hanya cukup untuk menunjukkan smile wajah langsung, tidak perlu digambar ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah kalian bagaimana pembelajaran sejarah pada hari ini bersama Bapak? Silakan hitungan 3 keluarkan senyumnya atau emotnya. 1, 2, 3. Fitra kok gak ada senyumnya? Baik. Terima kasih. Yang kedua, apakah menurut kalian materi hari ini menarik? Silakan beri senyum. 1, 2, 3. Nomor 3, Bapak ganti pertanyaannya. Apakah hari ini kalian bahagia? Silakan beri smile. Ayah pasti gak bahagia karena tadi pagi sudah bad mood, disuruh untuk membaca spellingnya. Oke. Pertanyaan terakhir, silakan. Mau senyum, mau bad mood, silakan. Apakah uang di sakumu masih aman-aman saja? Silakan. 1, 2, 3. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Oke. Terakhir sebagai penutup ya. Tadi Bapak sudah menyimpulkan
ini sebagai bentuk dari evaluasi latihan. Ini nanti silakan dikerjakan di asrama saja ya, sebagai bentuk PR. Mau ditulis boleh ya, nanti mau Bapak berikan soalnya langsung boleh, ada di Bapak sudah di print. Silakan nanti kalian kerjakan saja, minggu depan Bapak periksa ya. Mau ditulis atau Bapak nanti kasih saja soalnya? Kasih saja ya, karena sudah mau habis waktunya. Terima kasih ya kepada seluruh siswa kelas 10 yang telah belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti. Semuanya dimengerti. Hari ini mengerti ya. Nanti ke asrama lupa lagi. Biar gak lupa, biar manfaat, kita tutup saja pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.